القتال لنجزته. ينهى القوم عن القتال ويشير بالرجوع، ثم يكون عوض رجل المبارزة مع عمي خالد الوليد. إلا تذكرة لمن يخشى، تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى. Sejarah Yahudi Helenistik adalah periode yang mencakup interaksi antara komunitas Yahudi dan budaya Yunani setelah penaklukan Alexander Agung pada abad keempat sebelum Masehi hingga periode awal Kekaisaran Romawi. Dalam konteks Islam, meskipun tidak ada narasi resmi yang mengatur sejarah ini, ada beberapa aspek yang bisa disoroti untuk memahami hubungan antara Yahudi dan budaya Helenistik dari perspektif Islam. Setelah penaklukan oleh Alexander Agung, wilayah-wilayah yang dihuni oleh orang Yahudi, termasuk Yudea, mulai terpengaruh oleh budaya Yunani. Ini dikenal sebagai periode Helenistik, yang membawa perubahan signifikan dalam bahasa, seni, dan filsafat. Pengaruh budaya Yunani sangat kuat, dan banyak orang Yahudi mulai menggunakan bahasa Yunani dan mengadopsi elemen-elemen budaya Helenistik. Salah satu komunitas Yahudi terbesar di luar Yudea muncul di Mesir, terutama di Alexandria. Disinilah muncul terjemahan Alkitab Ibrani ke dalam bahasa Yunani yang dikenal sebagai Septuaginta. Septuaginta menjadi penting karena memberikan akses bagi komunitas Yahudi yang berbicara bahasa Yunani untuk memahami teks-teks suci mereka dan menjadi salah satu referensi yang juga dikenal dalam konteks Kristen awal. Periode ini juga ditandai oleh konflik antara tradisi Yahudi dan pengaruh budaya Helenistik. Beberapa orang Yahudi mengadopsi budaya Yunani, sementara yang lain menolak dan mempertahankan identitas Yahudi mereka. Tindakan seperti pencampuran unsur-unsur agama dan budaya seringkali mengakibatkan ketegangan di antara komunitas Yahudi, yang kadang-kadang berujung pada perpecahan. Ketika penguasa Helenistik, terutama Antiochus IV dari dinasti Seleukus, melarang praktik agama Yahudi, muncul gerakan perlawanan yang dikenal sebagai Makabis. Perjuangan Makabis untuk mempertahankan kebebasan beragama dan identitas Yahudi menjadi bagian penting dari sejarah Yahudi dan merupakan simbol keberanian bagi banyak orang Yahudi di masa depan. Di tengah pengaruh Helenistik, beberapa pemikir Yahudi seperti Philo dari Alexandria mencoba untuk menggabungkan ajaran Yahudi dengan filsafat Yunani. Philo berusaha menunjukkan bahwa ada kesamaan antara pemikiran Yunani dan teks-teks suci Yahudi, menciptakan dialog antara kedua tradisi. Filsafat Helenistik, terutama Stoikisme, juga mempengaruhi pemikiran religius dan etika dalam komunitas Yahudi. Dalam konteks Islam, meskipun tidak ada narasi resmi yang mendetail tentang periode Yahudi Helenistik, ada pengakuan terhadap keberadaan komunitas Yahudi dan interaksinya dengan berbagai budaya, termasuk Yunani. Islam mengakui nabi-nabi dalam tradisi Yahudi, dan pemikiran serta budaya Yahudi pada masa ini dipandang sebagai bagian dari sejarah yang lebih luas, yang akhirnya mengarah ke wahyu Islam. Dalam literatur Islam, interaksi antara orang-orang Yahudi dan budaya lain seringkali diinterpretasikan sebagai bagian dari perjalanan menuju pengertian yang lebih dalam tentang tauhid, keesaan Tuhan, dan perbedaan antara berbagai tradisi religius. Periode Helenistik meninggalkan warisan penting bagi komunitas Yahudi dan pembentukan identitas mereka di bawah pengaruh budaya asing. Hal ini juga memengaruhi perkembangan agama Kristen awal dan, secara tidak langsung, munculnya Islam. Peninggalan budaya, teks, dan pemikiran dari periode ini berkontribusi pada keragaman intelektual dan spiritual yang akhirnya mengarah pada pengakuan atas perlunya toleransi dan pemahaman antaragama. Secara keseluruhan, meskipun sejarah Yahudi Helenistik tidak diceritakan secara langsung dalam teks-teks Islam, pengaruh dan dampaknya terhadap komunitas Yahudi dan interaksinya dengan budaya lain memiliki relevansi dalam memahami konteks historis yang lebih luas dari tradisi religius.
Kaitan antara Yahudi dan budaya Helenistik dalam konteks Islam mencakup berbagai aspek yang berhubungan dengan sejarah, pemikiran, dan interaksi antara kedua tradisi tersebut. Meskipun Islam muncul setelah periode dominasi Helenistik dan interaksi dengan budaya Yahudi, beberapa poin penting tentang hubungan ini dapat diuraikan sebagai berikut. Setelah penaklukan Alexander Agung, wilayah yang dihuni oleh orang Yahudi, terutama di Palestina dan Mesir, mengalami proses Helenisasi, di mana budaya Yunani mempengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk bahasa, filsafat, dan praktik keagamaan. Pada periode ini, muncul aliran Yudaisme yang terpengaruh oleh pemikiran dan budaya Helenistik. Contohnya adalah karya-karya Filon dari Alexandria, yang ketika Islam muncul pada abad ke-7 Masehi, para ilmuwan Muslim mulai mempelajari dan mengadopsi pengetahuan yang berasal dari tradisi Yunani dan Helenistik, termasuk karya-karya filsuf Yunani seperti Aristoteles dan Plato, serta ilmu pengetahuan yang dikembangkan oleh peradaban tersebut. Beberapa dari pengetahuan ini diteruskan melalui terjemahan teks-teks Yunani dan Latin ke dalam bahasa Arab, yang kemudian menjadi bagian penting dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan filsafat dalam tradisi Islam. Dalam konteks dialog antaragama, terdapat interaksi antara pemikir Yahudi dan Muslim yang berfokus pada isu-isu teologis, etika, dan filsafat. Banyak cendekiawan Muslim seperti Al-Farabi dan Al-Ghazali mempelajari dan berdebat tentang ide-ide yang berasal dari tradisi Yahudi dan Helenistik. Beberapa pemikir Yahudi seperti Maimonides, Rambam, yang hidup pada abad ke-12, sangat dipengaruhi oleh pemikiran filosofis Helenistik dan juga oleh ajaran Islam, menciptakan dialog antara ketiga tradisi ini. Dalam ajaran Islam, terdapat penghormatan terhadap nabi-nabi dalam tradisi Yahudi, yang dipandang sebagai bagian dari garis keturunan nabi yang berlanjut hingga Nabi Muhammad. Hal ini menunjukkan pengakuan akan hubungan historis dan spiritual antara Yahudi dan tradisi Islam. Meskipun terdapat perbedaan teologis yang signifikan antara Islam dan Yudaisme, keduanya berbagi beberapa elemen moral dan etika yang dapat ditelusuri kembali ke teks-teks kuno dan tradisi yang lebih awal. Seiring waktu, hubungan antara komunitas Yahudi dan Muslim mengalami berbagai fase, termasuk periode kerjasama di bidang ilmiah dan budaya, serta periode konflik, terutama ketika menyangkut kontrol wilayah dan kekuasaan politik. Namun, di berbagai tempat, terutama di Al-Andalus, Spanyol Muslim, terjadi pertukaran budaya dan ilmu pengetahuan yang signifikan antara Yahudi dan Muslim yang saling mempengaruhi satu sama lain. Kaitan antara Yahudi dan budaya Helenistik dalam perspektif Islam menunjukkan kompleksitas interaksi antara tradisi-tradisi ini. Proses Helenisasi mempengaruhi perkembangan Yudaisme dan kemudian berkontribusi pada dialog intelektual yang berkelanjutan antara pemikir Muslim dan Yahudi. Walaupun terdapat perbedaan teologis, hubungan sejarah dan pertukaran budaya ini tetap menjadi bagian penting dari perkembangan pemikiran dan identitas dalam ketiga tradisi tersebut. Penyimpangan Yahudi Helenistik merujuk pada perubahan dalam praktik dan keyakinan Yahudi yang muncul sebagai akibat dari pengaruh budaya Yunani setelah penaklukan Alexander Agung dan penyebaran budaya Helenistik di wilayah yang dihuni oleh orang Yahudi. Dalam konteks Islam, pandangan mengenai penyimpangan ini bisa dilihat dari beberapa sudut pandang. Dalam periode Helenistik, banyak orang Yahudi mulai mengadopsi unsur-unsur budaya Yunani, termasuk bahasa, filosofi, dan gaya hidup, yang bisa dianggap sebagai penyimpangan dari ajaran asli Yahudi. Ini terlihat dalam pengadopsian bahasa Yunani dan penulisan teks dalam bahasa tersebut, termasuk terjemahan Alkitab Ibrani ke dalam bahasa Yunani, Septuaginta. Beberapa sekte Yahudi, seperti Saduki, lebih terbuka terhadap pengaruh Helenistik, sementara kelompok lainnya, seperti Farisi, menentang perubahan tersebut. Dalam pandangan Islam, perubahan ini bisa dianggap sebagai pergeseran dari ajaran monoteisme yang murni. Pemikiran filosofis Yunani, seperti Stoicisme dan Epikureanisme, mulai memengaruhi pemahaman agama dan etika di kalangan beberapa orang Yahudi. Dalam perspektif Islam, yang menekankan monoteisme murni, pengaruh ini dapat dianggap sebagai penyimpangan dari ajaran asli Tuhan yang disampaikan melalui para nabi. Ada kekhawatiran di kalangan pemimpin religius Yahudi bahwa pengaruh budaya Helenistik dapat menyebabkan beberapa orang Yahudi terlibat dalam praktik penyembahan berhala, yang merupakan hal yang dilarang dalam hukum Yahudi dan juga dalam ajaran Islam. Terdapat reaksi keras terhadap penyimpangan ini yang mencakup kebangkitan kelompok-kelompok yang berusaha menjaga kemurnian ajaran Yahudi, seperti Makabean, yang melawan penindasan Helenistik.
Dalam konteks Islam, perjuangan untuk menjaga kemurnian ajaran dapat dipandang paralel dengan perjuangan para nabi dalam mempertahankan tauhid monoteisme dari pengaruh luar. Penyimpangan ini menyebabkan perpecahan dalam komunitas Yahudi dengan munculnya berbagai sekte yang memiliki interpretasi yang berbeda terhadap ajaran Yahudi. Ini juga bisa dilihat dalam konteks Islam sebagai peringatan tentang pentingnya kesatuan dalam keyakinan dan praktik keagamaan. Dalam pandangan Islam, penyimpangan ini bisa dilihat sebagai bagian dari sejarah umat manusia yang dihadapkan pada berbagai pengaruh budaya dan tantangan dalam mempertahankan ajaran yang benar. Ini sejalan dengan tema dalam Al-Quran mengenai umat-umat sebelumnya yang menghadapi penyimpangan dari jalan yang benar. Dalam tradisi Islam, penyimpangan ini juga bisa dipahami dalam konteks akhir zaman, di mana banyak orang akan menghadapi ujian dalam mempertahankan iman mereka. Ini menekankan pentingnya kembali kepada ajaran asli dan murni yang dibawa oleh para nabi. Penyimpangan Yahudi Helenistik dapat dilihat sebagai proses yang kompleks yang melibatkan interaksi antara budaya, teologi, dan praktik keagamaan. Dalam pandangan Islam, hal ini menjadi pengingat akan tantangan yang dihadapi oleh setiap komunitas dalam mempertahankan keyakinan mereka di tengah pengaruh luar yang kuat. Pendekatan untuk memahami penyimpangan ini harus mempertimbangkan konteks sejarah dan sosial, serta dampaknya terhadap keyakinan dan praktik keagamaan yang lebih luas. Yahudi Helenistik adalah kelompok yang muncul setelah penaklukan Alexander Agung pada abad keempat sebelum Masehi, ketika budaya Yunani mulai mempengaruhi wilayah-wilayah yang sebelumnya dikuasai oleh Kekaisaran Persia, termasuk Yudea. Dalam konteks Islam, terutama dalam era modern, pemahaman tentang Yahudi Helenistik dapat dilihat dari beberapa perspektif. Yahudi Helenistik hidup dalam lingkungan di mana budaya Yunani, termasuk bahasa, filsafat, dan seni, berinteraksi dengan tradisi Yahudi. Ini menghasilkan suatu bentuk sinkretisme, di mana beberapa ajaran dan praktik Yahudi terpengaruh oleh pemikiran Yunani. Beberapa pemikir Yahudi Helenistik, seperti Filon dari Alexandria, berusaha untuk mengharmoniskan ajaran-ajaran Yahudi dengan filsafat Yunani. Dalam pandangan Islam, ini bisa dianggap sebagai upaya untuk menjembatani dua tradisi yang berbeda, meskipun dengan pendekatan yang berbeda dari doktrin Islam. Dalam Islam, terdapat pengakuan atas nabi-nabi yang juga diakui dalam tradisi Yahudi, seperti Musa dan Ibrahim. Islam menghormati kitab-kitab yang diturunkan kepada mereka, meskipun dengan keyakinan bahwa wahyu terakhir, yaitu Al-Quran, datang setelah tradisi Yahudi dan Kristen. Beberapa pemikir Muslim menganggap bahwa pengaruh budaya Helenistik dapat menyebabkan penyimpangan dalam ajaran Yahudi, mengarah pada interpretasi yang tidak sesuai dengan ajaran asli. Hal ini berhubungan dengan kepercayaan dalam Islam bahwa wahyu Al-Quran adalah penyempurna dan koreksi terhadap ajaran-ajaran sebelumnya. Dalam kajian sejarah, Yahudi Helenistik seringkali dianggap sebagai bagian penting dari sejarah Yahudi dan pengaruhnya terhadap perkembangan teologi dan budaya Yahudi. Di era modern, beberapa pemikir Muslim dan Yahudi mendorong dialog untuk memahami warisan bersama dan interaksi antara kedua tradisi, mengingat bahwa banyak nilai moral dan etika yang serupa. Di era modern, komunitas Yahudi, termasuk yang memiliki akar dalam tradisi Helenistik, berperan dalam diskusi tentang identitas dan globalisasi. Islam, dalam konteks ini, juga menghadapi tantangan serupa dalam mempertahankan identitas di dunia yang semakin terhubung. Banyak akademisi Muslim yang mengkaji pengaruh Yahudi Helenistik dalam konteks sejarah dan agama, berusaha untuk memahami dinamika yang terjadi antara budaya dan agama selama periode tersebut. Dalam perspektif Islam, Yahudi Helenistik adalah bagian dari sejarah yang kompleks, di mana interaksi antara budaya Yunani dan tradisi Yahudi membawa dampak signifikan terhadap perkembangan kedua tradisi tersebut. Meskipun ada perbedaan mendasar dalam ajaran dan keyakinan, ada juga potensi untuk dialog dan pemahaman yang lebih dalam mengenai warisan bersama. Dalam era modern, pengakuan terhadap keberagaman dan interaksi antaragama menjadi penting, serta memberikan kesempatan untuk membangun hubungan yang lebih baik antara komunitas Muslim dan Yahudi. Pandangan ilmuwan Muslim dan ulama Islam terkait Yahudi Helenistik beragam, tergantung pada konteks historis, budaya, dan teologis yang dihadapi. Yahudi Helenistik merujuk pada komunitas Yahudi yang hidup di bawah pengaruh budaya dan bahasa Yunani setelah penaklukan Alexander Agung. Berikut adalah beberapa pandangan yang sering diungkapkan oleh ilmuwan dan ulama Islam terkait topik ini. Banyak ilmuwan Muslim yang mengakui bahwa periode Helenistik membawa perubahan besar dalam masyarakat Yahudi, termasuk pengaruh budaya, bahasa, dan filosofi Yunani.
Beberapa sejarawan Muslim menilai bahwa interaksi antara budaya Yunani dan Yahudi ini menghasilkan perkembangan pemikiran yang menarik, termasuk dalam bidang filsafat, teologi, dan sains. Ulama Islam seringkali memandang komunitas Yahudi Helenistik sebagai bagian dari sejarah yang perlu dipelajari untuk memahami interaksi antaragama. Hal ini membantu dalam mendorong dialog dan pemahaman yang lebih baik antara Islam dan Yahudi. Dalam konteks ini, ada pengakuan bahwa beberapa tokoh Yahudi dari periode ini, seperti Philo dari Alexandria, mencoba untuk menjembatani antara filsafat Yunani dan ajaran Yahudi. Beberapa ilmuwan Muslim menyatakan bahwa pemikiran Yahudi Helenistik berkontribusi pada perkembangan awal pemikiran Islam, terutama dalam penggabungan elemen-elemen filsafat dan logika Yunani dalam teologi Islam. Misalnya, karya-karya filsafat yang ditulis oleh tokoh-tokoh seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina, Avicenna, menunjukkan pengaruh pemikiran Helenistik yang mungkin juga terpengaruh oleh pemikiran Yahudi sebelumnya. Sebagian ulama Islam menganggap pengaruh budaya Yunani yang ada dalam komunitas Yahudi Helenistik sebagai penyimpangan dari ajaran asli Taurat. Hal ini terutama terlihat dalam interpretasi teologis yang dianggap bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Beberapa kritik muncul terkait dengan akulturasi dan penyesuaian ajaran Yahudi yang dianggap melemahkan keaslian doktrin mereka. Di sisi lain, beberapa ilmuwan Muslim menilai bahwa meskipun terdapat pengaruh negatif, Yahudi Helenistik juga memberikan kontribusi penting dalam perkembangan ilmu pengetahuan, terutama dalam bidang astronomi, matematika, dan kedokteran. Mereka mengakui bahwa banyak pengetahuan yang dikembangkan oleh komunitas Yahudi pada periode ini telah berkontribusi pada pengetahuan ilmiah, yang kemudian diadopsi dan dikembangkan lebih lanjut oleh ilmuwan Muslim. Dalam konteks teologis, banyak ulama Islam menekankan bahwa meskipun ada pengaruh eksternal, wahyu Tuhan dalam Islam tetap menjadi sumber utama. Mereka cenderung memisahkan pengaruh budaya dari ajaran agama yang sebenarnya. Ulama juga berargumen bahwa ajaran-ajaran Yahudi yang beradaptasi dengan pemikiran Helenistik tidak selalu sejalan dengan ajaran Islam dan seringkali dipandang sebagai penyimpangan. Secara keseluruhan, pandangan ilmuwan Muslim dan ulama Islam tentang Yahudi Helenistik adalah campuran antara pengakuan atas kontribusi budaya dan intelektual mereka, serta kritik terhadap penyimpangan teologis yang mungkin terjadi. Interaksi antara budaya Yahudi dan Yunani menjadi aspek penting yang dapat dipelajari untuk memahami perkembangan pemikiran Islam dan dialog antaragama. Banyak ilmuwan Muslim, terutama pada zaman keemasan Islam, abad ke-8 hingga ke-14, mengagumi pencapaian intelektual dari periode Helenistik. Mereka menerjemahkan, mempelajari, dan mengembangkan karya-karya filsafat dan ilmu pengetahuan dari Yunani, termasuk karya-karya Aristoteles, Plato, dan Galenus. Ulama seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina, Avicenna, dipengaruhi oleh pemikiran Yunani, dan mereka berusaha untuk menyintesiskan ajaran filsafat Helenistik dengan teologi Islam. Ini menunjukkan penghargaan terhadap aspek positif dari tradisi Helenistik dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan filsafat. Ulama Muslim melihat periode Helenistik sebagai momen di mana berbagai tradisi budaya bertemu dan berinteraksi. Banyak pemikir Muslim berusaha untuk mengintegrasikan filsafat Yunani dengan ajaran Islam. Misalnya, Al-Ghazali dan Ibn Rushd, Averroes, terlibat dalam diskusi tentang hubungan antara iman dan akal, di mana mereka mengambil inspirasi dari filsafat Helenistik untuk membentuk pemikiran Islam. Meskipun banyak ulama yang menghargai ilmu dari periode Helenistik, ada pula kritik terhadap beberapa aspek budaya dan filsafat Helenistik yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Islam. Beberapa ulama, seperti Al-Ghazali, mengkritik pandangan filsafat yang terlalu mengandalkan rasio tanpa mempertimbangkan wahyu. Ada yang berpendapat bahwa pemikiran Helenistik, khususnya yang berhubungan dengan etika dan metafisika, bisa membawa kebingungan dalam pemahaman ajaran Islam yang lebih murni. Sejarawan Muslim mengakui bahwa banyak kemajuan dalam sains dan teknologi yang dicapai oleh peradaban Helenistik, seperti dalam matematika, astronomi, dan kedokteran, yang kemudian diteruskan dan dikembangkan oleh ilmuwan Muslim. Misalnya, ilmu astronomi yang diperoleh dari pengamatan dan teori Yunani sangat mempengaruhi astronomi Islam. Banyak karya ilmiah Helenistik diterjemahkan ke dalam bahasa Arab, yang menjadi jembatan bagi perkembangan ilmu pengetahuan di dunia Islam dan kemudian di Eropa selama Renaissance. Beberapa sejarawan Muslim melihat periode Helenistik sebagai fase penting dalam sejarah dunia yang memperkenalkan pertukaran budaya dan ide. Ini membantu membentuk identitas dan budaya Muslim di masa selanjutnya.
Pandangan ini menekankan pentingnya dialog antar budaya dan pembelajaran dari peradaban lain sebagai bagian dari perkembangan peradaban Islam. Ringkasan, secara keseluruhan, pandangan ilmuwan Muslim dan ulama Islam terhadap Helenisme mencerminkan campuran penghargaan, kritik, dan sinergi. Mereka tidak hanya mengambil ilmu pengetahuan dari periode tersebut, tetapi juga berusaha untuk mengintegrasikannya dengan nilai-nilai dan ajaran Islam, menciptakan tradisi intelektual yang kaya yang terus memengaruhi pemikiran hingga saat ini. Pandangan ilmuwan Muslim dan ulama Islam terkait Yahudi Helenistik telah mengalami perkembangan seiring dengan perubahan konteks sejarah, sosial, dan politik. Yahudi Helenistik merujuk pada periode ketika pengaruh budaya dan intelektual Yunani yang dikenal sebagai Helenisme memengaruhi masyarakat Yahudi, terutama setelah penaklukan Alexander Agung. Berikut adalah beberapa pandangan yang dapat ditemukan dalam kajian Islam mengenai Yahudi Helenistik dari masa ke masa. Dalam tulisan-tulisan awal Islam, ada pengakuan terhadap pengaruh budaya Yunani pada masyarakat Yahudi. Para ilmuwan Muslim seringkali menyoroti pentingnya peran Yahudi dalam penyebaran pengetahuan dan kebudayaan Helenistik, termasuk dalam bidang filsafat dan sains. Karya-karya seperti Al-Maqdisi dan Ibnu Khaldun mengakui kontribusi pemikir Yahudi dalam ilmu pengetahuan, meskipun terkadang ada kritik terhadap aspek-aspek tertentu dari budaya Helenistik yang dianggap bertentangan dengan ajaran Islam. Beberapa ulama dan ilmuwan Muslim mengkritik pengaruh Helenisme terhadap pemikiran Yahudi, terutama dalam hal sinkretisme antara ajaran Yahudi dan filsafat Yunani. Mereka berpendapat bahwa kombinasi ide-ide ini dapat mengarah pada distorsi ajaran asli agama. Misalnya, Al-Ghazali dalam karya-karyanya mengkritik pengaruh filsafat Yunani yang juga bisa dipandang sebagai kritik terhadap pengaruh yang sama pada pemikiran Yahudi Helenistik. Banyak ilmuwan Muslim mengakui kontribusi signifikan dari para pemikir Yahudi Helenistik, seperti Philo dari Alexandria, yang berusaha menjembatani pemikiran Yunani dan ajaran Yahudi. Mereka memandang upaya ini sebagai bagian dari perkembangan intelektual yang memengaruhi pemikiran Islam. Dalam tradisi filsafat Islam, banyak ide dari pemikir Yahudi Helenistik yang diadaptasi dan dikembangkan lebih lanjut. Misalnya, karya-karya Aristoteles dan Plato diambil oleh para filsuf Muslim, termasuk Yahudi yang hidup pada masa itu. Di beberapa kalangan, terdapat pengakuan terhadap hubungan yang kompleks antara komunitas Muslim dan Yahudi di bawah kekuasaan Islam, terutama selama zaman keemasan Islam. Dialog dan interaksi ini seringkali mencakup pengaruh budaya dan pemikiran Helenistik. Pentingnya koeksistensi. Dalam banyak konteks, terdapat penekanan pada pentingnya koeksistensi antara berbagai tradisi keagamaan, termasuk Yahudi dan Islam, dalam pencarian pengetahuan dan kearifan. Dalam kajian modern, para ilmuwan Muslim semakin banyak mengkaji pengaruh Helenisme terhadap pemikiran Yahudi dan dampaknya terhadap perkembangan intelektual, baik dalam konteks Yahudi maupun Islam. Penelitian ini sering dilakukan dalam kerangka studi agama dan budaya yang melihat interaksi kompleks antara berbagai tradisi. Para ilmuwan masa kini berusaha untuk memahami pengaruh Helenisme dalam konteks yang lebih luas, mengakui bahwa setiap tradisi agama tidak berdiri sendiri dan saling memengaruhi satu sama lain. Pandangan ilmuwan Muslim dan ulama Islam mengenai Yahudi Helenistik menunjukkan perkembangan dari pengakuan awal terhadap pengaruh budaya dan intelektual Yunani hingga kritik terhadap sinkretisme dan penekanan pada dialog antaragama. Dalam konteks modern, ada penekanan pada studi multidimensional yang mengakui interaksi dan pengaruh timbal balik antara tradisi-tradisi keagamaan dan intelektual. Ini mencerminkan pemahaman yang lebih dalam dan kompleks tentang hubungan antara Islam, Yahudi, dan budaya Helenistik. Penyimpangan Yahudi Helenistik merujuk pada periode ketika budaya Helenistik, Yunani, memengaruhi komunitas Yahudi, terutama setelah penaklukan Alexander Agung. Ini menyebabkan munculnya berbagai interpretasi dan praktik agama yang dianggap berbeda dari ajaran tradisional Yahudi. Berikut adalah beberapa pandangan ilmuwan Muslim dan ulama Islam terkait fenomena ini. Banyak ilmuwan Muslim mengakui bahwa budaya Helenistik memiliki dampak signifikan terhadap komunitas Yahudi, khususnya dalam hal pemikiran filosofis dan teologis. Ini termasuk pengaruh pemikiran Yunani yang membawa pergeseran dalam cara orang Yahudi memandang teks-teks suci mereka. Beberapa ulama mungkin melihat ini sebagai contoh bagaimana tradisi agama dapat terpengaruh oleh konteks budaya di sekitarnya, yang kemudian bisa menjadi peringatan tentang perlunya menjaga keaslian ajaran agama.
Pandangan banyak ulama tentang penyimpangan ini adalah bahwa sinkretisme, penggabungan ajaran dan praktik dari berbagai tradisi, bisa menyebabkan penyelewengan dari ajaran asli. Mereka seringkali memperingatkan tentang bahaya mengadopsi ide-ide yang tidak sesuai dengan ajaran agama yang murni. Beberapa ulama menganggap bahwa penyimpangan ini berkontribusi pada hilangnya identitas spiritual dan keagamaan yang otentik di kalangan beberapa komunitas Yahudi. Di sisi lain, ilmuwan Muslim modern cenderung lebih terbuka untuk memahami pengaruh budaya Helenistik sebagai bagian dari dinamika interaksi antar budaya. Mereka menekankan pentingnya dialog antaragama dan memahami konteks sejarah. Pendekatan ini menunjukkan pengakuan terhadap kompleksitas hubungan antara tradisi agama, budaya, dan perubahan sosial. Beberapa ilmuwan Muslim yang mendalami tafsir dan sejarah agama membahas bagaimana interpretasi Alkitab dan teks-teks rabbinik yang dipengaruhi oleh pemikiran Helenistik bisa memberikan wawasan tentang bagaimana teks-teks tersebut dipahami di masa itu. Mereka mungkin menyoroti bahwa meskipun ada penyimpangan, beberapa elemen positif dari tradisi Helenistik juga dapat diambil sebagai pelajaran, terutama dalam hal rasionalitas dan pemikiran kritis. Dalam konteks perbandingan, ulama Islam sering menggarisbawahi pentingnya menjaga keaslian ajaran agama. Mereka melihat pengalaman Yahudi Helenistik sebagai pelajaran tentang konsekuensi dari mengadopsi ide-ide asing yang tidak sesuai dengan ajaran pokok agama. Sejarawan Muslim mungkin membandingkan situasi ini dengan pengalaman Islam di masa awal, di mana umat Islam juga menghadapi tantangan dari budaya dan pemikiran lain. Pandangan ilmuwan Muslim dan ulama Islam terkait penyimpangan Yahudi Helenistik mencerminkan campuran antara pengakuan terhadap kompleksitas sejarah dan budaya, serta kebutuhan untuk menjaga integritas ajaran agama. Mereka memperingatkan tentang bahaya sinkretisme dan penyelewengan, sambil juga menyadari pentingnya dialog dan pemahaman antar budaya dalam konteks sejarah yang lebih luas.